persaudaraan. YIA, Yogyakarta International Airport. Belakangan ini nampak seperti Taman Eden oleh salah seorang keturunan Hawa yang tidak seperti Hawa bahkan, karena membuka pakaiannya, merekamnya, menguploadnya di YouTube agar terkenal, agar demi konten itu dia menjadi perhatian umum. Barangkali kalau dia mengetahui dengan baik hidup Santa Maria yang kita peringati hari ini, yang dikandung tanpa noda, dia tidak akan melakukan itu. Maria dikandung tanpa noda. Sepanjang hidupnya suci dan murni. Memang di satu pihak mendapatkan rahmat dari Allah, tetapi dia memeliharanya dengan konsisten, dengan tekun. Allah sendiri kita yakini, kita imani dalam doa pembukaan tadi, demi menyediakan tempat yang pantas bagi putranya, Maria hidup dijauhkan dari segala noda dan dosa. Kita juga bisa memahami kesucian Bunda Maria selain dari rahmat Allah, juga dari kesalehan Santo Yosef. Hari ini adalah puncak perayaan Tahun Santo Yosef. Mari kita renungkan kesucian Santo Yosef untuk dapat mengetahui, mengimani kesucian Santa Perawan Maria. Kabar gembira yang kita dengar dalam berita Injil hari ini adalah kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Lukas menulis kabar gembira itu, malaikat menyampaikannya kepada Maria. Berbeda dengan Matius yang menulis, malaikat menyampaikannya kepada Yosef. Pada Lukas menyampaikan berita gembira itu untuk orang-orang Yahudi yang mau membuktikan bahwa Kristus adalah keturunan Daud sampai dengan keturunan Allah, anak Allah. Sedangkan Matius mau menyampaikan berita gembira itu untuk orang-orang non-Yahudi yang akan bisa gampang memahami bahwa Putra Allah lahir ke dunia ini sebagai penebus dengan tanpa campur tangan laki-laki. Lukas tidak menceritakan bagaimana pergumulan hati Yosef menerima kenyataan bahwa tunangannya sudah hamil sebelum mereka bercampur. Sementara Matius tidak menceritakan bagaimana kabar gembira itu disampaikan kepada Maria. Ada perbedaan penyampaian kabar gembira, tetapi tujuannya sama. Allah yang Maha Rahim
memilih Maria untuk menjadi tempat kediaman putranya yang akan lahir menjadi manusia. Mengenai Santo Yosef, kita ingat Yusuf dalam Perjanjian Lama. Yusuf Perjanjian Lama adalah salah satu dari 12 anak Yakub. Kita bisa membaca dalam Kejadian 20 ayat 22 sampai 24. Karena mimpinya selalu benar, ia menimbulkan iri hati pada saudara-saudaranya. Maka mereka lalu menjualnya ke Mesir. Ia manusia yang tulus, yang jujur, tidak mudah jatuh dalam godaan. Ia rela masuk penjara karena fitnah daripada berbuat dosa bersama Zulaikha, katanya. Nama itu tidak tertulis dalam kitab suci. Tetapi orang mengatakan istri Firaun itu Zulaikha, cantik sekali, menggoda Yusuf. Tetapi ketika Yusuf tidak mau, dia memfitnah. Kejadian 39 ayat 7 sampai 20. Yusuf bukan tipe orang yang menyombongkan diri dengan kemampuannya. Ia mau membantu orang tanpa pamrih. Ia mengartikan mimpi orang-orang sesama narapidana dan juga mimpi raja, bukan untuk keharuman namanya, melainkan untuk kemuliaan Allah. Ia adalah orang yang mengandalkan Allah. Kejadian 41 ayat 16. Yosef, suami Maria, adalah manusia beriman dengan latar belakang iman Perjanjian Lama. Kalau kita melihat pengertian hati, tulus hati, taat, takut, semuanya adalah sikap manusia beriman yang sejati, yang menurut kesalehan Perjanjian Lama. Yosef adalah orang yang hatinya tulus atau tulus hati, artinya orang yang percaya, berserah diri, pasrah total, tanpa syarat kepada Allah saja, dan Allah lah andalannya. Tidak mau berbuat sesuatu di luar rencana Allah. Ia tidak mau mendahului Allah, tidak gerusah-gerusuk, sembarangan, tergesa-gesa. Maka ia selalu menunggu Allah, ia akan selalu merenungkan kehendak Allah. Itulah arti mimpi. Merenungkan, memeditasikan, berkontemplasi atas rencana Allah, sekuat usaha mencari apa kehendak Allah, sampai dia termimpi-mimpi. Dan di dalam mimpinya, Allah mengatakan kepadanya apa yang harus dibuat, dan dia laksanakan. Bangun, berangkat. Orang demikian adalah orang yang taat kepada Allah, seperti Abraham. Mau berbuat apa saja atau pergi kemana saja, menurut perintah Allah. Seperti juga yang terjadi pada diri Yesus, yang dihidupi oleh Yesus. Rela bahkan menjadi manusia, padahal putra Allah. Dia taat menurut kehendak Allah. Bahkan kalaupun hidupnya dituntut mati secara hina, Yesus taat. Yosef adalah orang yang takut kepada Allah dalam pengertian juga merasa tidak pantas, yakni orang yang rendah hati, yang bersih, yang suci. Bacaan kedua tadi mengatakan kita dipanggil seperti yang dihidupi oleh Yosef, suci, saleh, tanpa salah, tanpa cacat.
Mungkin Maria mengatakan kepada Yosef bahwa dia telah berbadan dua. Tetapi barangkali Yosef mendengar dari orang lain sebelum mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel. Tetapi orang yang saleh dengan latar belakang perjanjian lama, orang yang jujur, yang tulus, yang suci ini ingin menceraikan Maria tidak dengan terbuka, tetapi dengan diam-diam, supaya akibatnya tidak fatal untuk Maria yang pastilah sangat dia sayangi. Dia menunggu apa kata Allah, apa perintah Allah. Di dalam permenungannya, di dalam meditasinya, bahasa kitab suci di dalam mimpinya, ia mendapat jawaban dari Allah. Sekali lagi, dia bangun dan berangkat melakukan apa perintah Allah. Maka benar Bapa Suci mengatakan, Yosef adalah seorang bapa pemberani, bapa yang penuh tanggung jawab, bapa yang menyimpulkan Allah sendiri. Berbeda dengan Adam, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ketika Allah ingin meminta pertanggungjawabannya untuk melindungi semua yang dibawa Allah kepada dia, dan itu berarti juga untuk melindungi perempuan, Hawa, istrinya. Adam malah justru saling melempar tanggung jawab itu. Dosa tidak bertanggung jawab. Pertama-tama bukan dilakukan oleh perempuan itu, tetapi sungguh dilakukan oleh Adam. Andaikan Adam melindungi Hawa, dia berkuasa atas segala ciptaan yang sudah diserahkan oleh Allah kepadanya. Dia hanya akan bisa berkata, "Hus, pergi kau ular." Ular akan taat. Tetapi dia malah membiarkan Hawa memetik buah terlarang itu dan turut menikmati pula. Dia ada di situ, tetapi tidak berbuat apa-apa ketika Hawa digoda setan. Yosef mengambil Maria sebagai istrinya. Dia adalah bapa pemberani, penuh tanggung jawab. Dia adalah cermin dari Allah yang Maha Rahim sendiri. Bapa bayang-bayang Allah. Setelah kelahiran Yesus, Yosef mendidik Yesus untuk dapat beriman kepada Allah yang adalah Bapanya sendiri. Ia mempersembahkan Yesus ketika Yesus berumur 8 hari. Ia membawa Yesus dan Maria berziarah ke bait Allah ketika Yesus berusia 12 tahun. Usia 12 tahun, usia tamat sekolah Alkitab dalam tradisi Yahudi. Ia pastilah seorang bapa yang sangat beriman, bapa yang sangat baik. Bapa yang pemberani penuh tanggung jawab, yang harus melindungi Maria dan Yesus dari usaha pembunuhan. Bahkan dia harus membawa ke luar negeri, ke Mesir. Sungguh seorang bapa pelindung yang penuh tanggung jawab. Dari Injil kita tahu bahwa Maria menjawab tawaran Allah itu dengan fiat, terjadilah padaku. Kemudian kita juga tahu bahwa Maria adalah wanita yang selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Seorang pendengar Yesus dalam Lukas 11:27 memuji Maria sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan susu
yang menyusui engkau. Pujian dialamatkan kepada Maria melalui Yesus. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau. Manusia modern, juga yang saya sebut di awal tadi, yang mengupload perbuatannya di Yogyakarta International Airport. Kaum muda maupun kaum tua, laki-laki maupun perempuan, siapapun harus sering-sering mendengarkan kata-kata kitab suci ini, memeditasikannya, menjadikannya inspirasi hidup. Berbahagialah kandungan, berbahagialah susu. Bagian-bagian tubuh manusia itu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pribadi manusianya. Menurut kitab suci, bagian-bagian tubuh sebenarnya mengungkapkan keseluruhan pribadi manusia, martabat dan harga dirinya. Ketika Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku," yang dia katakan adalah, "Inilah aku sendiri, seluruh jiwa ragaku. Aku yang utuh sepenuhnya." Maka juga kata-kata berbahagialah rahim, berbahagialah susu, bukan bagian-bagian itu yang berbahagia, melainkan manusianya. Sekali lagi, manusia modern, muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan, semuanya harus menangkap bahwa kitab suci bukan berbicara pelecehan seksual, melainkan justru sebaliknya. Kitab suci menilai tinggi fungsi-fungsi kewanitaan. Rahim, buah dada adalah sarana-sarana keselamatan. Sarana-sarana kewanitaan itu bukanlah barang-barang komoditas yang bisa sesukanya dipertontonkan dan dijadikan bahan olok-olokan atau bahan pansos, panjat sosial. Bukan komoditas yang bisa diperdagangkan atau dilecehkan. Fungsi-fungsi kewanitaan, demikian juga halnya dengan fungsi-fungsi kepriaan, haruslah dihormati, dijaga, dirawat untuk dan sebagai sarana-sarana keselamatan. Fungsi kewanitaan Maria, bahkan dalam Al-Quran dicatat, dia yang selalu menjaga kesuciannya. Allati ahsanat farjaha, dari surat Anbiya ayat 91. Wanita demikian yang selalu menjaga kehormatannya, dan semua wanita ataupun pria yang menjaga kesuciannya, yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya, adalah manusia yang berbahagia. Maria dikandung tanpa noda, dia adalah ibu kita semua. Marilah kita bangga pada ibu kita, ibu yang selalu hadir dan mau mendengarkan kita, ibu yang telah menjadi teladan hidup yang hebat dalam beriman kepada Allah. Tidak diminta pun dia menolong, apalagi diminta. Maka jangan segan-segan datang padanya dan memohon doanya, bantuannya. Tetapi juga jangan segan-segan meneladani kesuciannya.
menjalani dan menghidupi kesucian bukan dengan mengiklankan atau memamerkan diri, melainkan dengan selalu menyimpan dalam hati, merenungkan sabda Tuhan,